Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Pada video ini kita coba bahas tentang power amplifier mobil lagi yang sudah dibongkar. Nah, ini kita coba jelaskan, mungkin bisa sama-sama belajar tentang power mobil. Power mobil ini dua channel, kiri dan kanan, atau kanan dan kiri, di mana power mobil ini terdiri dari yang pertama kita lihat blok tune control. Nah, ini dia. Nah, ini input tune control, pengaturan bass, volume atau gain dan treble. Lalu ini klasifikasi untuk menambah frekuensi bass. Kemudian ampli ini menggunakan transistor penguat final, itu TIP41 dan TIP42. Jadi berpasangan NPN dan PNP. Begitu juga dengan yang ini. Kemudian ini adalah resistor yang untuk outputnya. Kemudian kita lihat dari power mobil ini, di input tegangan 12 volt dari baterai. Ini dia, satu bagian itu remote. Remote ini untuk menyalakan dari head unit atau tip mobil. Dari head unit ketika di on kan, maka ampli nanti akan on melalui remote. Tegangan remote kalau kita untuk tes bisa kita gabung 12, satu lagi ground. Nah, jadi di sini kita lihat adanya sebuah toroid. Karena kita menggunakan tegangan 12 volt 0, yaitu baterai, maka untuk mengeluarkan tegangan CT maka diperlukan sebuah toroid seperti ini, yaitu untuk dari tegangan DC dirubah menjadi tegangan AC di input dari toroid. Kemudian toroid ini akan bergelombang sehingga bisa mengeluarkan tegangan CT, yaitu tegangan plus, minus, dan 0. Komponen mana yang mengatur adalah komponen ini dan ini. Nah, banyak ampli mobil yang rusak ininya kalau tegangannya kadang-kadang terbalik, screennya lupa dipasang, atau screennya di bypass dengan kabel, maka bisa jadi MOSFET-nya jebol. Nah, biasanya kalau satu bagian seperti ini MOSFET, nah ini dioda penyarahnya. Nah, ini dioda berbentuk seperti transistor, ini dioda. Kemudian keluaran dari tegangan trafo disearahkan dengan dioda, difilter dengan kapasitor. Nah, di sini kita melihat kapasitornya adalah 3300 mikrofarad 25 volt. Maka tegangan yang dikeluarkan dari toroid ini pastinya di bawah 25 volt, 19 volt, 20 volt. Kalau dibuat tegangan yang lebih besar dari toroid ini, maka kemungkinan besar kapasitor ini akan jebol. Ada thermal sensor. Nah, ketika panas nanti rangkaian akan terprotek. Rangkaian akan terprotek dan menyala lampu protek sehingga tidak sempat membuat transistor final ini rusak. Nah, ini adalah transistornya.
sebagai penguat akhirnya. Jadi kalau kita mau memodifikasi dari power ini, yang bisa kita lakukan adalah mengganti transistor ini menjadi yang lebih besar, misalnya 3055 dengan 2955 atau jenis yang lain, untuk memperbesar daya sedikit meningkat. Kalau ini kira-kira 30 sampai 50 kiri dan kanan, maka ini kurang lebih 100 watt aja, 100 watt murni. Kembali kepada rangkaian ini, itulah yang berfungsi untuk merubah dari 0-12 volt menjadi CT dengan menggunakan pembangkit gelombang. Dari DC 12 dibangkitkan gelombang dengan di inputnya dengan menggunakan transistor MOSFET ini, sehingga tegangan ini menjadi tegangan AC 2 positif, negatif, dan 0, peak to peaknya. Keluar nanti gelombang AC, lalu disearahkan plus minus dan CT, difilter dengan 2 buah kapasitor. Jadi ini minusnya, positif dan negatif dihubungkan menjadi CT. Kita lihat ke belakang. Nah, seperti ini. Kemudian dari blok power amplifier ini, nah ini jenis OCL juga. Kalau transistor ini sama, itu jenis COSI. Nah ini kebetulan kalau saya perhatikan TIP41 dengan TIP42, OCL, PNP, dan NPN. Jadi pada saat mendapat arus dan tegangan, bagian ini mengeluarkan suara ke kanal sendiri, kiri katakanlah, ini mengeluarkan suara dari channel kanan. Dengan kekuatan daya seperti ini tidak bisa dipakai untuk speaker yang banyak. Dengan beban ini maksimum 8 ohm. Biasanya mobil dipakai speaker dengan beban 4 ohm. Nah, kalau digandeng 2 menjadi 2 ohm. Nah, biasanya untuk woofer atau mid range dengan tweeter. Nah, kalau 3, maka kalau speaker yang dipakai 4 ohm, 4 dibagi 3. Maka transistor itu mempunyai impedansi di bawah 2 ohm. Nah, itu mudah sekali transistor ini panas. Pada rangkaian ampli seperti ini ada transistor yang selalu panas seperti ini. Kenapa panas? Karena transistor ini biasanya untuk menahan arus dari keluaran 20 volt supaya sesuai dengan tegangan dari IC dari tune control ini. Nah, sehingga menahan arus keluaran di sini nanti 12 volt atau 12 volt lebih, maka resistor ini menjadi panas. Jadi kalau ada transistor di setiap ampli itu ada yang panas, itu wajar. Biasanya diturunkan dengan penstabil jener. Ini sepertinya tidak memakai jener. Untuk memodifikasi bagian power supply-nya, yang pastinya ini kita tambah, kalau muat atau disusun supaya muat, tambah 3300 mikro, satu lagi, kemudian 3300 mikro dengan 25 volt atau 35 volt, satu lagi. Jadi 2 kali tahap filter. Tujuannya adalah untuk mencukupi daya listrik. Nah, kenapa pabrik tidak buat ini 2? Karena dari baterai itu ampernya sudah cukup besar.
maka tidak diperlukan lagi kapasitor yang banyak. Kemudian untuk kita kalau menambah trafo sendiri, katakanlah di input ini kita pakai trafo berapa ampere. Nah, saya kira ini idealnya di 5 ampere, sehingga nanti ke bagian ini 2,5 ampere, ke bagian kanan 2,5 ampere. Lalu di sini diprotek dengan adanya dioda. Ini dioda 3 ampere, 5 ampere. Kemudian resistor batunya ini. Nah, ini biasa nilainya 0, sekian. 0,1, 0,2, 0,3, 0,5. Apakah ada pengaruh? Saya kira di ring itu tidak ada pengaruh, karena ini hanya sebagai manipulasi dari impedansi speaker. Seperti ini, negatif dan ground itu beda. Nah, ini contoh dihubungkan ke casing, maka bodi dari pendingin ampli ini itu adalah negatif, sedangkan nolnya adalah di bagian dalam. Sehingga untuk transistor yang dari besi seperti ini perlu adanya isolator seperti ini, kalau enggak korsleting. Kemudian jika kita apakah perlu menambah supaya keluaran dari tiroid ini mempunyai tegangan yang lebih besar? Nah, saya kira nggak perlu lagi, karena dalam sistem penguat itu yang paling penting adalah arus yang mengalir ke speaker, karena tegangan itu dihasilkan dari proses gain penguatan dari power transistor final ini. Jadi arus itu sangat penting. Jadi kalau arusnya kurang, maka suaranya pun jadi tidak enak. Nah, tetapi tegangannya juga tidak boleh terlalu rendah dengan arus yang kurang. Kalau kita buat misalnya 1 ampere, berarti kalau 1 ampere trafo di sini setengah ampere, di setengah ampere, maka ampli ini nanti nggak akan bisa mengeluarkan suara maksimum peak to peak-nya. Nah, pertanyaan lagi, jika ampli ini mau ditambah transistor yang sama seperti banyak dibuat oleh beberapa pembuat ampli rakitan, nah saya kira boleh saja kita tambah. Nah, cuma perlu diingat tidak perlu terlalu banyak, sampai berapa jalur, karena ketika transistornya banyak, maka arus yang mengalir, misalnya ini ada ditambah 2 lagi, TIP 41 nya 2, TIP 42 nya 2, maka terbagi 2,5 ampere, terbagi ke bagian ini, terbagi ke bagian yang ini. Begitu juga dengan yang, maka dengan tegangan yang kecil tidak terlalu mendukung untuk mengeluarkan daya yang lebih besar. Nah, kemudian biasanya kerusakan dari power amplifier ini, perhatikan juga ada retak-retak dari solderan, ada yang lepas karena panas, karena goyang, atau masa soldernya sudah habis, sudah tua. Kemudian jika suara tidak ada, artinya suara nggak dengung, suara tidak ada, tetapi lampu protek tidak hidup, artinya ampli ini tidak ada masalah, maka bisa kita periksa pertama resistor yang menghasilkan tegangan untuk IC ini apakah terbakar, lalu kita ukur tegangannya, lalu kalau kita ukur di tegangan IC ini. Nah, ini IC untuk tune kontrolnya. Bisa jadi ini putus, maka kita ganti dengan nilai yang sama atau tipe yang sama dengan melihat di data sheet, misalnya 4558 atau jenis-jenis yang lain sesuai dengan
kemauan kita, karena IC ini menentukan tingkat noise, tingkat selera suara dari perancang dan pembuat ampli ini. Kemudian kalau masalah power amplinya yang putus, maka kita cek transistor ini dengan amfometer. Kemudian transistor ini. Nah, kalau ketemu salah satunya ini, sebelum mengganti transistor ini wajib mengukur nilai dari transistor penguat keduanya itu. Itu begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian ukur juga resistor ini. Kadang-kadang resistor ini mendekati 0 atau 0, nah itu nggak boleh. Resistor ini tidak boleh menjadi 0. Kalau 0, maka ampli menganggap speakernya short circuit yang menyebabkan transistor ini panas. Bagaimana cara mengukurnya? Nah, itu perlu saya buat video khusus bagian pengukuran transistor biasa seperti ini. Demikianlah sedikit informasi dari Bengkel Logika. Semoga ada manfaatnya yang belajar ataupun sama seperti saya belajar membuat power amplifier mobil atau mau mengupgrade, menambah daya dari power ampli mobil ini. Seperti tadi, bisa mengganti nilai transistor ini di atasnya, cari kalau NPN, PNP tapi dengan kemampuan daya lebih besar. Cuma tidak boleh terlalu jauh, jadi bisa ditingkatkan sekali daripada ini. Jadi TIP 4142 ini pasangannya 3055 2955. Atau kalau ke atasnya lagi misalnya pakai Sanken, nah itu terlalu mubazir karena driver yang dibuat ini, transistor ini khusus untuk ampli dengan tingkatan daya seperti ini. Assalamualaikum.